punya pembeda, punya karakter tersendiri daripada kurikulum pendidikan umum. Kelihatannya tadi teman-teman bahwa kurikulum yang secara umum itu menekankan pada sains. Nah, sekarang sudah beruntung tidak hanya pada tataran sains, sudah dinaikkan pada tataran karakter. Nah, pada kurikulum 13 itu Pak Menteri mengutamakan karakter-karakter kebangsaan, karakter keagamaan, karakter-karakter kemanusiaan itu menjadi bidikan. Sebelum anak-anak didik diberikan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, dilandasi dulu oleh karakter. Belajar. Pertama adalah karakter religius agama. Nah, lain lagi pada karakter pendidikan Islam lebih menajam. Bukan hanya ya kurikulum pendidikan Islam itu hanya sekedar membidik sains, ya, anak-anak diberikan ilmu pengetahuan, ya. Panggil. Bahkan lebih mendalamnya lagi itu adalah tadi yang pertama menjadi karakteristik pembeda kurikulum umum dengan kurikulum pendidikan Islam selalu mengedepankan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islami terlebih dahulu. Nah, ini menjadi karakter pembeda. Yang keduanya, pendidikan Islam kurikulum itu panggil itu yang di sana. Menselaraskan pendidikan kefitrohan manusia. Artinya bahwa pada diri anak didik kita ini ada dua dimensi yang mesti perlu kita gores. Maka ada keseimbangan. Pendidikan jasmani dan rohani, fisik dan fisikis. Ini dalam pendidikan Islam itu mengutamakan itu. Yang ketiganya, menjadi pembeda kurikulum pendidikan Islam adalah merespon tadi yang sudah didiskusikan oleh teman-teman. Merespon dan mengantisipasi terhadap kebutuhan hidup yang nyata untuk peserta didik. Kebutuhan hidup yang nyata yang tentunya berlandaskan pada nilai-nilai Islami. Menjadi pembeda yang keempat tadi, Pak Imam Qori, teman-teman kelompok 4 mengungkap, nah ini bagaimana kondisi pada saat ini arus global yang terus masuk dari berbagai yang kadang-kadang tidak terfilter oleh kita, maka kurikulum pendidikan Islam mendorong menggunakan strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan strategi, metode, jurus-jurus tadi yang kita tinggal satu kali pertemuan. Jurus-jurus yang dinamis, fleksibel, ya, sehingga membuat para peserta didik itu merasa enjoy dan senang. Kemarin kan nggak ada masuk nih yang laki-laki. Pada 4 ini, Bapak dan Ibu guru, kita semuanya mencerdas bagaimana media sosial itu kita bisa taklukkan, dijadikan sebagai sarana untuk membidik tujuan pembelajaran. Ini melanjutkan mengisi latihan soal. Bukan sampai terjadi sebaliknya, bahwa media itu adalah menguasai anak. Nah ini yang berbahaya. Nah ini, jadi nanti dilanjutkan saja. Maka Bapak dan Ibu guru dengan fleksibilitas dan dinamis menyusun etika cara penggunaan media sosial, alat-alat teknologi yang bisa untuk dijadikan mendukung alat bidik terhadap tujuan pembelajaran yang tertera dalam kurikulum. Ini biarkan mereka terus untuk mengkaji dinamika yang berkembang. Kita mempersiapkan antisipasi untuk menaklukkannya. Jangan sampai nanti dinamika sudah duluan, antisipasi ini belakangan.
Nah, antisipasi kita dulu kan untuk menaklukkan kepada dinamis tadi perkembangan. Dan bahkan sekarang adalah dalam kondisi ini 5 tahun yang mungkin akan terjadi lagi berbeda-beda. Nah, ini itulah menjadi karakter bahwa pendidikan Islam itu adalah fleksibel dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Hanya tentunya mendorong kita mencerdasi bagaimana Bapak dan Ibu guru agama untuk bisa membuat antisipasi itu. Menjadi sebuah filter memilih dan memilah. Ini berbahaya kalau memang media itu menaklukkan anak kita. Dan bahkan sudah terjadi. Nah, ini memang kita harus awasi. Itu menjadi sebuah karakter. Kemudian, ciri daripada kurikulum pendidikan Islam itu materinya adalah realistis. Ya. Realistis, bisa terjangkau dan bisa terukur dan tersusun dengan rapih. Ada pada jejak-jejak tahapan-tahapan kurikulum. Nah, ini bagaimana untuk menyusun untuk kelas yang bawah. Bagaimana menyusun untuk kelas yang menengah. Bagaimana menyusun materi untuk tingkat yang atas. Disusun secara matriknya akan lebih bagus. Nah, tentunya semuanya itu adalah berlandaskan pada tadi yang pertama, mengedepankan nilai-nilai agama. Menjadi karakteristik pembeda antara kurikulum umum dan kurikulum pendidikan Islam itu adalah kurikulum Islam mempertimbangkan keseimbangan dalam proses pendidikan. Tentunya pendidikan jasmani anak dan pendidikan rohani anak. Kedua-duanya harus terangkat. Ya. Mendewasakan jasmani dan mendewasakan rohani. Kedua-duanya harus keseimbangan. Jangan sampai nanti jasmani duluan, rohani belakangan. Ini tidak akan terjadi keseimbangan. Tidak akan terjadi kedewasaan yang sama. Nah, di sini adalah merupakan sebuah karakter pembeda. Luar biasa hebatnya kurikulum pendidikan Islam itu. Baik. Makanya kita harus melihat ke dalam apa komponen dalam kurikulum pendidikan Islam itu. Pertama tadi tujuan yang sudah didiskusikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Tujuan ini supaya lurus terus sampai harus dikawal. Nah, jangan sampai terbelokkan. Ini berbahaya. Kalau kompas tujuan itu terbelokkan, nah ini sangat berbahaya. Maka harus dikawal, dianalisa. Maka tetap ada evaluasi. Sampai di mana tujuan ini? Jangan-jangan nanti mentok di tengah-tengah. Tidak sampai. Nah, ini terus dikawal tujuan ini. Tujuan daripada pendidikan Islam. Tertera dalam kurikulumnya. Yang keduanya tadi menjadi komponen. Saya dengar tadi diskusi Bapak saya nyimak. Ini materi. Nah, tentunya materi kita ini harus terus dikawal dan dievaluasi. Jangan-jangan nanti materi ini kita kecolongan, ini berbahaya. Apalagi ada titipan-titipan. Nah, ini berbahaya. Pernah terjadi itu. Ada titipan-titipan itu. Jadi terus harus mengkawal komponen dalam kurikulum pendidikan Islam itu. Materi. Yang selanjutnya adalah tadi yang disebutkan oleh Bapak adalah tentang metodologi. Ya. Metodologi, strategi. Kira-kira strategi metode yang fleksibel. Kira-kira anak belajar pendidikan Islam itu menyenangkan. Tidak menjadi seram. Bapak dan Ibu guru itu punya harisma yang tinggi sebagai pendidik. Tidak menjauh dan tidak terlalu dekat. Tidak ditakuti tetapi tidak seperti kawan. Tetapi memiliki fleksibilitas anak. Kenapa demikian? Karena metode ini akan lebih tepat. Akan lebih masuk nilai-nilai Islam itu kepada anak. Nah, ini tentunya metode pun menjadi sebuah kajian kita dalam konten kurikulum. Tentunya tadi Bapak dan Ibu, kalau memang dipandang kurikulum ini, acuan ini, baik kontennya, tujuannya, atau metodologinya, atau media pembelajarnya kurang efisien, kurang efektif, apalagi kurang relevan, atau memang sudah tidak produktivitas kembali, maka perlu dilakukan
evaluasi. Dari evaluasi itu diukur sejauh mana efisiensi ini. Keberhasilan kurikulum pendidikan Islam ini ada tidak wujudnya. Sudahkah menjiwai anak? Sudahkah menghasilkan sebuah produk amalia? Nah, kalau memang tadi belum sampai maksimal atau masih ada kekurangan, kelemahan di mana, perlu adanya evaluasi. Maka perlu adanya penyempurnaan. Jadi kurikulum itu bukan ganti menteri, ganti kurikulum. Ya, kurikulum penyempurnaan itu adalah evaluasi tadi. Paling tidak dalam sebuah teori, kurikulum itu 4 tahun kita lakukan, baru dievaluasi. Sudahkah tercapai? Sampai di mana efeknya? Di mana relevansinya? Dan sampai hasilnya seperti apa? Nah, maka di situ dievaluasi, baru ada penyempurnaan. Setelah penyempurnaan akan disusun lagi secara perencanaan kurikulum yang strategis supaya tadi meminimalisir, memperkecil tadi ketidakefisien, ketidakefektifan, ketidakrelevansi dan tidak mendapatkan produksi. Nah, tadi berkaitan dengan kurikulum-kurikulum yang berkembang pada saat ini, ya saya setuju saja kalau dalam rangka untuk pendalaman sains. Tapi perlu dibandingkan dengan dikawal tadi, kedepankanlah nilai-nilai keislamannya. Maka lahirlah tadi kurikulum Merdeka. Boleh-boleh saja dalam rangka reasoning power anak, ya, untuk menggali pengetahuan, tetapi nilai-nilai karakternya itu, ya tepat tentunya pada pendidikan Islam, pada nilai Islamnya menjadi kawalan kita pertama. Jangan sampai nantinya belajar merdeka kebablasan. Nilai-nilai keagamaan tergelincir. Nah, ini yang akan berbahaya. Nah, ini saya diskusi pengamatan sama bapak-bapak ini. Itu. Jadi karakteristik pembeda daripada kurikulum pendidikan Islam itu adalah inilah. Siapa pelaku? Tentunya adalah kita. Ya, yang menyempurnakan kurikulum itu adalah bottom up, Bapak dan Ibu guru. Apa yang hasil dari dalam? Belum dievaluasi kok sudah disempurnakan lagi. Menyempurnakan apanya? Nah, kalau sudah dievaluasi, ini kurang-kurang, maka disusun lagi penyempurnaan secara strategis. Nah, ini penting penyempurnaan ini. Itulah saya kira gambaran saya sedikit. Baik, tadi Ibu Eka menemukan hal-hal di lapangan. Memang pertama tadi materi dan konten kurikulum pendidikan Islam itu kita kawal. Kalau sudah memang dianalisa oleh para pakar pendidikan Islam, para ulama, para cendekiawan, kurikulum ini harus dikawal sampai ke bawah. Hanya memang pelaksanaan di bawah inilah yang menjadi tumpuan kita. Karena di masyarakat itu memang tidak terlepas dari budaya dan tradisi. Ya. Budaya dan tradisi. Sehingga menjadi mengkristal budaya dan tradisi di suatu tempat itu menjadi sebuah kearifan lokal yang dijadikan kebijakan mereka dalam berkomunitas. Nah, tentunya bagaimana ini kearifan lokal ini? Apakah memang selaras dengan konten ajaran pendidikan Islam? Atau memang ini adalah sesuatu hal yang memang tidak termasuk daripada konten ajaran Islam. Nah, disinilah perlu adanya pilah-memilah. Kearifan lokal mana yang memiliki landasan dasar dari Al-Quran dan Al-Hadis, atau memang ajaran yang memang disepakati oleh para ulama. Itulah merupakan budaya-budaya keislaman yang mesti juga dikembangkan. Yang keduanya, budaya mana, kearifan lokal mana, memang yang bertentangan tidak sesuai dengan tadi konten daripada kurikulum pendidikan Islam. Maka itu dikategorikan pada sebuah budaya. Agama dan budaya kan berbeda, Pak. Oh, ini
bisa dilestarikan tapi bukan ajaran agama. Ini adalah merupakan budaya hasil karya daripada cipta manusia. Tetapi indah kelihatannya. Nah, tapi yang keduanya, kalau memang ini merupakan satu ajaran yang memang berlandaskan, itulah merupakan kewajiban kita untuk mengembangkan. Nah, ada budaya-budaya Islami, ada yang tidak Islami. Karena kearifan lokal itu ada yang tangible, ada yang intangible. Ada yang kelihatan secara nampak, ada yang memang tersirat di dalamnya. Nah, kearifan lokal itu seperti di Cirebon itu kan Sunan Gunung Jati sudah wasiat. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Itu makna kearifan lokal yang memang memiliki nilai Islam yang tinggi. Makanya perlu untuk dikembangkan. Insun titip tajuk lan fakir miskin. Nah, ini adalah filosofis yang luar biasa mengandung kearifan lokal yang tinggi untuk bisa dijabarkan dalam pendidikan Islam. Ini. Ya, baik. Jadi tinggal nanti dipilih dan dipilah mana yang masuk budaya, mana yang masuk kepada tataran-tataran isi daripada pendidikan Islam. Tentunya adalah Bapak dan Ibu yang akan mengkaji di situ. Hanya mungkin ada beberapa kajian yang berbeda, hilafiyah. Itulah mungkin nanti kajiannya ke sana. Baik. Yang keduanya tadi Pak Imam dan juga Pak Ahmad. Pak Ahmad, ya tentunya tadi pada kajian kurikulum, ya, ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dan memang ada penyimpangan dan memang dinamika, ya tentunya itulah kejelian kita. Nah, tentunya kita dihadapkan kepada problematika itu. Jadi semakin menjeli, semakin bisa melihat kondisi yang ada, semakin bisa menserasikan, semakin pintar Bapak dan Ibu guru itu. Hanya menurut saya kurikulum itu ya idealisnya minimal 4 tahun baru bisa dievaluasi. Instruksi dari pusat sampai kepada Bapak guru di daerah itu minimal itu 4 tahun baru bisa melihat. Baru 5 bulan sudah diganti. Ini kan belum. Saya belum tahu cara kurikulum ini bagaimana mengevaluasinya. Jadi setelah 4 tahun dievaluasi maka disusun kembali sebuah rencana kurikulum yang strategis. Tadi untuk bisa supaya efektif, efisien dan produktivitas bisa terukur. Inilah keberhasilannya. Nah, itu barangkali saya hanya ikut nimbrung sedikit Pak Cecep. Nah, hanya saya minta pendidikan Islam itu. Tujuan sampai jangan sampai tidak tepat. Yang kedua, konten harus dikawal ya, berlandasan kepada nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian perlu dilakukan sebuah strategi, metode dan terobosan untuk bisa mengimbangi perkembangan zaman, terutama untuk bisa menaklukkan media-media yang memang akan menggerogoti kepada nilai-nilai Islam kalau memang tidak bisa ditaklukkan. Kira-kira Bapak dan Ibu bisa menyusun etika penggunaan media sosial dalam pendidikan. Nah, harus tegas. Nah, ini boleh, ini tidak boleh. Nah, maka ada semacam doktrinnya. Nah, kalau memang anak itu akan berbahaya, harus kita tegakkan. Ya, anak akan cemplung sumur, ya tetap kita harus pasti, harus guide. Anak akan menyimpang kepada aturan-aturan yang kita harapkan dalam tujuan pendidikan Islam secepatnya kita. Nah, ini ada doktrinnya yang memang. Kemudian ya tentu perlu evaluasi Pak. Jangan kebablasan. Oh, ini sudah sampai di mana ini? Hasilnya seperti apa ini produk ini? Nah, segera Bapak usulkan untuk perbaikan-perbaikan dalam pendidikan Islam. Baik Bapak, yang ketiganya saya nitip
kurikulum pendidikan Islam itu punya asas-asas, punya landasan dasar yang kuat dan asas-asas yang kuat. Saya kira tadi sudah dalam makalah kelompok 6 ini sudah begitu banyak diurai. Baik Pak Cecep, kemana ini Pak Cecep? Assalamualaikum Pak Cecep. Hadir Pak. Waalaikumsalam. Pak Cecep, Pak Cecep. Sudah Sudah cukup Ya, waktu Pak Pak. Cecep? Cukup. Ada yang perlu disampaikan dulu Pak Cecep berkenaan dengan kegiatan pembelajaran ini? Sepertinya tidak ada.